Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lutfia, NPM 212170056. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara berkembang yang berada di benua Asia Selatan terkait tentang geografi fisiknya, geografi sosial, budaya, serta indikator kualitatif dan kuantitatif negara berkembang di Asia Selatan. Salah satunya saya akan menjelaskan tentang negara Pakistan. Nah, negara Pakistan ini merupakan negara yang berada di Asia Selatan, negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar, terbanyak, ke-6 di dunia, dengan jumlah populasinya itu kurang lebih 251 juta jiwa. Nah, di sini juga tertera lambang negara serta bendera negaranya. Nah, nama lengkap negara Pakistan itu yakni Republik Islam Pakistan atau Islamic Republic of Pakistan. Nama lokalnya Jamhuriyat Islami Pakistan. Nah, selanjutnya ada pembagian administratif negara Pakistan. Nah, negara Pakistan ini beribu kotakan di Islamabad. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kondisi geografis fisiknya. Batas wilayah negara Pakistan. Di bagian utara berbatasan dengan Cina, selatan berbatasan dengan Teluk Oman dan Laut Arab, kemudian di bagian barat berbatasan dengan Iran dan Afghanistan, kemudian di bagian timur berbatasan dengan India. Nah, negara Pakistan ini terletak di antara 20 derajat sampai 37 derajat lintang utara serta 66 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Nah, wilayah negara Pakistan ini memiliki luas sekitar 796.000 km persegi dengan curah hujan di bagian selatan itu mencapai lebih dari 250 mm per tahun. Kalau di bagian timur itu mencapai 900 mm per tahun. Masuk ke dalam kenampakan alam negara Pakistan. Negara Pakistan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki posisi ke-36 dengan garis pantai total sepanjang 1046 km. Nah, kenampakan alam utama yang terlihat di Pakistan yakni kawasan pegunungan ya. Puncaknya tertingginya itu berada di Gunung Keitu dengan tingginya 8.611 mdpl. Nah, letak Gunung Keitu ini berada di kawasan pegunungan Karakoram, bagian utara Pakistan. Nah, lebih tepatnya itu berbatasan antara Pakistan dan Tiongkok. Kondisi iklim. Nah, kondisi iklim di Pakistan digolongkan sebagai kondisi iklim dengan karakteristik ekstrim, dengan dua jenis iklim yakni subtropis dan muson tropis. Sebagaimana yang bisa ditemui di daerah subtropis gurun lainnya, suhu harian sepanjang tahun di Pakistan bisa berubah-ubah. Misalnya mencapai suhu hingga 50 derajat Celcius di musim panas, serta di musim dingin, suhu terendahnya itu hanya mencapai 10 derajat Celcius yang terjadi di bulan Januari. Seperti itu. Nah, selain kenampakan keindahan alam yang berada di negara Pakistan, Pakistan juga kaya akan sumber daya alam lainnya. Nah, apa saja sumber daya alam negara di Pakistan? Negara ini memiliki cadangan mineral yang melimpah, termasuk batu bara, tembaga, kemudian emas, kemudian ada gas alam, minyak bumi, biji besi, dan garam. Baik, selanjutnya kondisi sosial budaya negara Pakistan. Suku etnis di negara Pakistan terdapat 4 kelompok etnis, antara lain terdiri dari etnis Punjab, etnis Sindh, kemudian ada etnis Pashtun, dan etnis Baloch. Kemudian mayoritas agama
yang dianut oleh penduduknya, yakni agama Islam yang jumlahnya mencapai 97%. Bahasa yang diakui di Pakistan yakni bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Budaya di negara Pakistan ada budaya pakaian yang dimana mengenakan pakaian tradisional seperti salwar kameez yang dipakai oleh pria dan wanita, sementara perhiasan dan hiasan henna sering terlihat pada wanita selama perayaan. Nah, pakaian tradisional negara Pakistan ini hampir sama dengan yang digunakan oleh para penduduk negara India. Yang membedakannya hanya motif sama bentuknya. Kemudian ada musik dan tarian seperti kawali, ghazal, bhangra, dan atan yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan acara kebudayaan di negara Pakistan. Selanjutnya, ini merupakan salah satu tarian yang ada di negara Pakistan, dan juga ini seni kaligrafi yang tertera di karpet. Selanjutnya, sumber pendapatan negara Pakistan. Kegiatan ekonomi berpusat pada kegiatan ekspor dan impor, yang dimana pada tahun 2019 ekonomi Pakistan merupakan terbesar ke-26 di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,29%. Nah, Pakistan itu merupakan salah satu negara pengekspor tekstil berupa garmen, linen, pakaian, dan benang. Selain itu, Pakistan juga mengekspor beras, kulit, produk olahraga, bahan kimia, produk manufaktur, dan permadani. Kemudian kegiatan impornya berupa minyak bumi dan produknya, permesinan, plastik, alat transportasi, minyak nabati, produk kertas, besi, baja, dan teh. Nah, kondisi ekonomi Pakistan pada saat ini di tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan, yakni krisis utang, yang dimana utang luar negeri Pakistan itu sebesar 130,502 dolar US dollar, dan inflasinya tinggi, cadangan devisanya rendah, sehingga pengangguran dan kemiskinan masih tinggi di negara Pakistan. Nah, masuk langsung ke indikator kualitatif. Indikator kualitatif itu merupakan indikator yang bisa dijabarkan gitu ya, bisa digambarkan, visualkan. Nah, di sini ada etos kerja. Etos kerja di Pakistan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni nilai agama, nilai sosial, budaya, sektor formal, dan sektor informal. Di mana nilai agama dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam, nilai sosial fokus pada tanggung jawab keluarga dan komunitas, budaya, kerja keras, ketekunan, dan integritas sangat dihargai di negara Pakistan ini. Nah, kemudian selanjutnya ada pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Pakistan dibagi menjadi beberapa tingkatan, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tersier, ya, program sarjana dan pascasarjana di universitas yang berada di negara-negara Pakistan. Di sana sudah mulai ada tingkatan sampai perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi di Pakistan sedang berkembang pesat, terutama di bagian teknologi informasi seperti fintech dan e-commerce. Itu didukung oleh peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekosistem startup. Tingkat kesehatan. Nah, sektor kesehatan di Pakistan ini menghadapi tantangan besar, termasuk akses yang tidak merata, infrastruktur terbatas, dan kekurangan tenaga medis, serta penyakit menular dan tidak menular, itu serta tingginya akan kematian ibu dan anak merupakan masalah utama di negara Pakistan ini. Kemudian tingkat kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum di Pakistan masih terbilang rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Banyak orang yang tidak memahami hak-hak mereka atau cara untuk mengakses sistem peradilan. Nah, sistem peradilan di Pakistan ini sering dianggap rumit dan tidak transparan, yang dapat membuat masyarakat itu enggan untuk menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator kuantitatif negara
Pakistan. Nah, sebelumnya terdapat indikator kuantitatif negara berkembang. Di sini ada indikator pendapatan per kapita, yakni negara berkembang sekitar 4.950 US dollar. Kemudian pertumbuhan penduduknya 1,5, angka kematian bayinya 57, angka kelahiran per 1000 penduduknya 23, usia harapan hidupnya 65. Nah, ini merupakan indikator kuantitatif negara-negara berkembang di benua Asia Selatan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan indikator kuantitatif negara Pakistan. Nah, ini negara Pakistan dengan jumlah penduduk sekitar 251.269.164 jiwa per tahun 2024. Kemudian kepadatan penduduknya sekitar 326 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduknya mencapai 1,5% per tahun 2024. Ini termasuk ke golongan negara berkembang. Kemudian angka kelahiran 27,23 per 1000 jiwa pada tahun 2024 termasuk ke negara berkembang. Angka kematian mencapai 54,657 per 1000 jiwa pada tahun 2021. Pendapatan per kapitanya mencapai 1,551.180 US dollar pada tahun 2024. Angka ini juga termasuk dalam negara berkembang. Angka beban tanggungan hidupnya mencapai 70 pada tahun 2021. Angka harapan hidupnya 66,4 tahun pada tahun 2022. Ini tergolong ke dalam negara berkembang. HDI 0,540 tahun 2022 tergolong sedang, dan ini termasuk ke dalam negara berkembang. Dapat disimpulkan bahwa negara Pakistan ini merupakan tergolong ke dalam negara berkembang yang ada di benua Asia Selatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.